Perkenalkan, nama saya Ryan Rizky Alvareza dari kelas TIB Angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang berbagai macam jenis memori komputer. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu memori komputer. Jadi, memori komputer ini merujuk pada sejumlah komponen fisik dan logis yang terdapat dalam sistem komputer. Jadi, komponen ini berfungsi untuk menyimpan data, instruksi, dan informasi baik dalam jangka waktu sementara atau permanen. Dengan adanya memori komputer, sistem komputer dapat menjalankan program-program yang diperlukan, melakukan operasi perhitungan dengan cepat dan efisien, serta menyimpan data-data yang diperlukan untuk pengolahan lebih lanjut. Memori komputer ini mempunyai peran yang sangat vital dalam kinerja suatu sistem komputer. Tanpa adanya memori komputer yang mumpuni, komputer tidak akan mampu berfungsi dengan baik dan efisien dalam menjalankan tugas-tugasnya. Oleh karena itu, pemilihan dan pengelolaan memori komputer yang tepat cukup krusial dalam memastikan kinerja sistem komputer yang optimal. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk membahas secara detail mengenai berbagai macam jenis memori komputer yang sangat penting dalam pengoperasian sistem komputer. Memori komputer merupakan salah satu komponen utama yang berperan dalam menyimpan dan mengakses data serta instruksi yang diperlukan oleh komputer. Di sini saya akan menjelaskan 7 jenis memori komputer yang akan saya bahas dalam video ini. Contohnya adalah RAM atau Random Access Memory, kemudian ROM atau Read Only Memory, Cache Memory, Virtual Memory, Flash Memory, dan juga Register. Kemudian saya akan memberikan rincian penjelasan dari berbagai jenis memori komputer seperti yang telah saya sebutkan di atas. Tapi disclaimer dulu bahwa di sini hard disk dan SSD saya skip karena durasi videonya nanti terlalu panjang, jadi saya akan tambahkan sedikit penjelasan di akhir. Next. Baik, di sini kita sudah mulai masuk ke pembahasan, di mana yang pertama adalah RAM. Di mana RAM ini atau Random Access Memory adalah jenis memori komputer yang digunakan untuk menyimpan data sementara yang sedang diproses oleh komputer. Dalam analogi sederhana, RAM ini bisa dianggap seperti meja kerja. Jadi, semakin besar meja kerjanya, maka semakin banyak dokumen dan alat yang dapat diletakkan di atasnya untuk diakses dengan cepat. Begitu juga dengan RAM ini, segaris dengan analogi tadi, maka semakin besar kapasitasnya, maka semakin banyak data yang dapat diakses dengan cepat oleh komputer. Kemudian, mekanisme kerjanya, di mana RAM bekerja dengan cara yang cukup unik. Jadi, setiap bit data dalam RAM disimpan dalam sel yang terdiri dari satu transistor dan satu kapasitor. Kapasitor ini bertugas untuk menyimpan muatan listrik, sedangkan transistor bertindak sebagai saklar yang memungkinkan kontrol atas muatan listrik tersebut. Ketika komputer perlu membaca data, ia akan memeriksa alamat sel di mana data tersebut disimpan. Nah, transistor akan menyaklar atau memungkinkan akses ke data tersebut. Jadi, ini adalah alasan mengapa disebut random access, karena komputer dapat mengakses data apapun di RAM tanpa harus melewati data yang lain. Namun, satu hal yang perlu diperhatikan, di mana data dalam RAM ini sifatnya sementara. Hal ini berarti bahwa ketika komputer dimatikan, semua data dalam RAM akan hilang. Inilah mengapa penting untuk menyimpan data yang sifatnya urgent atau data-data penting kita ke hard drive eksternal atau SSD yang dapat menyimpan data secara permanen atau secondary storage. Kemudian untuk fungsi RAM itu sendiri, RAM ini punya peran penting dalam pengoperasian komputer sehari-hari. Jadi setiap kali kita buka aplikasi, browsing internet, bermain game, jadi komputer akan menggunakan RAM untuk menyimpan data yang diperlukan untuk tugas-tugas tertentu. Dengan kata lain, RAM memungkinkan kita untuk melakukan banyak tugas sekaligus pada komputer. Contoh berbagai macam jenis RAM, di sini ada DRAM, SRAM, variasi kecepatannya bermacam-macam, dan kapasitas dan biayanya juga bermacam-macam. Misalnya, DRAM adalah jenis RAM yang paling umum untuk komputer pribadi atau PC. SRAM tidak perlu diperbarui dan biasanya digunakan sebagai memory cache untuk prosesor atau CPU. Kemudian di sini untuk perkembangan RAM itu sendiri, jadi seiring berjalannya waktu, RAM ini telah mengalami cukup banyak perkembangan, di mana pada awalnya RAM dibuat dari cincin ferrit magnetik. Namun sekarang
RAM dibuat dari silikon dan menggunakan teknologi semikonduktor. Ada beberapa jenis RAM yang berbeda, seperti DRAM atau Dynamic RAM, kemudian SRAM, Static RAM, dengan masing-masing kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri. Nah, DRAM ini adalah jenis RAM yang paling umum digunakan dalam komputer pribadi, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian DRAM ini punya kapasitas yang lebih besar dibandingkan dengan SRAM. Tapi di sisi lain, SRAM tidak perlu diperbarui. Kemudian next kita loncat ke ROM, Read Only Memory. Di sini Read Only Memory adalah jenis memori komputer yang digunakan untuk menyimpan data secara permanen. Jadi analogi sederhananya, ROM ini bisa dianggap seperti lemari arsip, di mana semua dokumen penting yang disimpan di lemari arsip ini akan tetap ada meskipun kita tidak sedang bekerja. Jadi di ROM ini semua data yang disimpan di dalamnya akan tetap ada meskipun komputernya dimatikan. Kemudian mekanisme kerja dari ROM, di mana setiap bit data dalam setiap bit data dalam ROM ini akan disimpan dalam sel yang terdiri dari transistor, di mana transistor ini disusun dalam pola tertentu yang mewakili data binar. Biasanya 0 sama 1. Ketika komputer perlu membaca data, dia akan memeriksa alamat sel di mana data tersebut disimpan, dan transistor akan menyaklar untuk memungkinkan akses ke data tersebut. Ini alasan mengapa disebut read only. Karena komputer hanya dapat membaca data dari ROM dan tidak dapat menulis data baru ke dalamnya. Namun data dalam ROM ini sifatnya permanen. Jadi ketika komputer dimatikan, semua data dalam ROM ini akan tetap ada. Nah, jadi hal ini dapat biasanya digunakan untuk menyimpan firmware atau perangkat lunak sistem yang berisi instruksi penting yang diperlukan oleh sistem untuk melakukan booting dan operasi lainnya. Kemudian fungsi ROM ini, di mana ROM ini punya peran penting dalam operasi sehari-hari komputer dan perangkat elektronik lainnya. ROM digunakan, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ROM ini digunakan untuk menyimpan firmware atau perangkat lunak sistem yang isinya instruksi yang diperlukan oleh sistem untuk melakukan booting atau operasi lainnya. Kemudian di sini contoh berbagai macam jenis ROM, ada PROM, Programmer Read Only Memory, EEPROM, Erasable Programmer Read Only Memory, dan EEPROM, Electrically Erasable Programmable Read Only Memory, dan contoh penggunaan ROM dalam kehidupan sehari-hari yaitu meliputi cartridge, konsol video game, firmware komputer pribadi, dan perangkat elektronik lainnya seperti televisi dan AC. Jadi tidak hanya ada di dalam komputer, tapi ROM ini ada di beberapa perangkat elektronik yang bisa kita gunakan. Kemudian selanjutnya ada perkembangan ROM, di mana ROM ini ada beberapa jenis ROM yang berbeda, seperti yang saya sebutkan di atas. Sama halnya dengan RAM, mirip, di mana ROM ini telah mengalami evolusi yang cukup signifikan dalam dunia komputasi, di mana ROM yang pertama kali dirilis itu tidak dapat diubah. Jadi sekarang ini telah berkembang menjadi bentuk modern seperti flash memory. Kemudian inovasi-inovasi seperti PROM atau EEPROM juga ditingkatkan fleksibilitasnya dan efisiensi dalam penyimpanan data. Next ada cache memory. Jadi cache memory atau yang biasa kita kenal dengan istilah cache adalah jenis memori komputer yang digunakan untuk menyimpan data yang sering digunakan oleh CPU atau Central Processing Unit. Dalam analogi sederhananya, cache memory ini seperti laci meja kerja, di mana semua dokumen atau alat yang disimpan di laci tersebut adalah hal-hal yang sering kita gunakan dan sering kita akses dengan cepat. Nah, begitu juga sejalan dengan cache memory, semua data yang disimpan di dalamnya adalah data yang sering digunakan oleh CPU dan ingin diakses dengan cepat. Untuk mekanisme kerjanya sendiri, cache memory bekerja dengan setiap bit data dalam cache memory ini disimpan dalam sel yang disebut baris cache. Jadi baris cache ini akan berisi subset alamat memori dari memori utama. Jadi ketika CPU meminta data, maka data tersebut dimuat ke dalam baris cache yang mencakup data yang diminta dan data tambahan dari lokasi memori terdekat. Nah, ini adalah alasan mengapa disebut cache, karena data yang sering digunakan disimpan di tempat yang mudah diakses untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja sistem.
data dalam cache memori ini bersifat sementara, yang artinya ketika komputer dimatikan maka semua data dalam cache memori ini akan hilang. Nah, cache memori ini biasanya digunakan untuk menyimpan data yang sering digunakan oleh CPU. Kemudian fungsi cache memori sendiri, fungsi cache memori ini dia punya peran penting, digunakan untuk menyimpan data yang sering digunakan oleh CPU. Jadi cache memori ini menyediakan akses yang lebih cepat, di mana dia bertindak sebagai buffer antara CPU dan memori utama. Jadi dia digunakan untuk mengurangi waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk mengakses data, sehingga meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan. Kemudian untuk contohnya, biasanya cache memori ini merupakan bagian kecil dari memori yang dialokasikan sebisa mungkin dekat dengan komponen perangkat keras tertentu, seperti CPU. Nah, cache memori ini diusulkan untuk menjadi lebih cepat. Dia menyediakan data yang akan diproses oleh CPU dengan latensi yang lebih rendah dibandingkan dengan memori utama lainnya, kecuali register yang akan saya jelaskan di akhir nanti. Kemudian untuk perkembangan cache memori sendiri, jadi cache memori ini udah ada banyak perkembangan. Jadi pada awalnya cache memori dibuat dari silikon dan menggunakan teknologi superkonduktor, dan ada beberapa jenis cache memori yang berbeda seperti cache memori tingkat 1 atau L1, di mana kita bisa tahu kan kalau di situs-situs benchmark atau mungkin di GSM Arena ada yang namanya L1 cache, ada L2 cache, dan L3 cache. Nah, itu masing-masing punya kelebihannya tersendiri, tapi saya tidak akan membahas di materi kali ini, itu nanti akan masuk ke materi berikutnya. Kemudian di sini selanjutnya kita ada virtual memory, di mana virtual memory ini adalah teknik manajemen memori yang digunakan oleh sistem operasi untuk memperluas kapasitas memori utama komputer. RAM dalam hal ini dia menggunakan memori sekunder seperti hard drive atau SSD. Dalam analogi sederhananya, virtual memory ini bisa dianggap sebagai gudang tambahan. Jadi semua barang yang kita simpan di gudang tambahan ini adalah barang-barang yang jarang kita gunakan dan tidak perlu kita akses dengan cepat. Kita belum terlalu butuh ini. Nah, begitu juga dengan virtual memory, semua data yang disimpan di dalamnya adalah data yang jarang digunakan oleh CPU dan tidak perlu diakses dengan cepat. Untuk mekanisme kerja dari virtual memory sendiri, di mana setiap bit data dalam virtual memory ini disimpan dalam sel yang disebut halaman atau page. Nah, kemudian informasi setiap kali komputer menyimpan sesuatu di RAM, nah informasi tersebut ini dialamatkan atau direferensikan ke tempat informasi yang disimpan pada chip RAM. Nah, nanti ketika komputer sudah mulai kehabisan RAM, maka OS akan mulai mentransfer data dari RAM ke hard drive. Jadi dia menyiapkan file paging atau ruang khusus di hard drive untuk virtual memory ini. Jadi data yang disimpan di hard drive selalu diberi alamat fisik referensi ke tempat informasi disimpan di drive. Kemudian fungsi virtual memory ini memungkinkan pengguna untuk menjalankan beberapa aplikasi sekaligus atau aplikasi yang lebih besar dari memori utama. Jadi dia bisa membebaskan aplikasi dari harus bersaing untuk ruang memori bersama dan memungkinkan beberapa aplikasi berjalan secara bersamaan. Jadi intinya virtual memory ini dapat membebaskan aplikasi agar dia dapat dikelola dengan baik, sehingga memungkinkan proses inti untuk berbagi memori. Jadi segala macam bentuk pengalamatan atau pembagian memori ini diatur oleh virtual memory ini supaya tidak ada aplikasi yang crash. Kemudian untuk contoh virtual memory sendiri, ini tidak perlu saya jelaskan lebih lanjut karena beberapa komputer khusus mungkin tidak menggunakan virtual memory karena tidak semua komputer, terutama di kalangan profesional atau industri tertentu ini, mungkin saja tidak menggunakan virtual memory untuk fungsi yang memerlukan stabilitas dan dapat diprediksi. Jadi tingkat konsistensi ini kebanyakan tidak diperlukan oleh kebanyakan komputer pribadi atau bisnis sehari-hari, dan dapat memanfaatkan keuntungan dari virtual memory lebih dari prediktabilitas sistem memori lainnya. Kemudian next, untuk perkembangannya sendiri,
Di sini perkembangan virtual memory dimulai pada era 1940 sampai 1990-an, di mana pada tahun 1969 efektivitas virtual machine ini direalisasikan dan mulai banyak diimplementasikan. Nah, seiring berjalannya waktu, virtual memory ini menjadi bagian integral dari sistem operasi modern. Jadi, ini saya singkat saja menjadi VM, di mana VM ini memungkinkan CPU untuk menangani program yang lebih besar dan banyak secara bersamaan. VM ini akan memindahkan data yang jarang diakses ke swap file di hard disk. Jadi, VM ini akan melakukan swap. Ketika RAM sudah penuh, dia akan swap ke hard disk untuk membebaskan ruang di memori untuk aplikasi yang akan digunakan selanjutnya. Nah, perkembangan dari VM ini tentu tidak terlepas dari perkembangan teknologi lainnya seperti prosesor dan memori. Misalnya ketika Intel mulai memproduksi RAM dengan jenis DRAM pada tahun 1968 yang kemudian menjadi fondasi bagi perkembangan VM. Jadi dengan demikian VM ini telah memainkan peran penting dalam evolusi komputasi dan komputer dapat menjalankan lebih banyak aplikasi secara bersamaan, meningkatkan efisiensi dan memungkinkan penggunaan sumber daya komputer secara optimal. Yang secara harfiah, di mana VM ini mencoba menggunakan lebih banyak RAM atau memori penyimpanan disk daripada yang sebenarnya ada. Jadi lebih ke ekspansi RAM begitu. Tapi memanfaatkan storage sekunder yang kita punya seperti hard disk atau SSD. Kemudian ada flash memory, di mana flash memory ini adalah teknologi penyimpanan elektronik yang dapat dihapus dan diprogram ulang secara elektrik. Analogi sederhananya, flash memory bisa dianggap seperti gudang tambahan. Tapi flash memory ini berbeda dengan yang sebelumnya, dengan virtual memory, di mana flash memory ini sifatnya non volatil, di mana dia mampu menyimpan data meskipun tidak ada sumber daya listrik. Nah, flash memory ini sering ditemukan dalam USB, MP3 players, kamera digital, dan SSD atau micro SD yang ada di HP kita semua. Kemudian untuk mekanisme kerjanya sendiri, flash memory ini menggunakan skema yang disebut floating gate. Jadi sel ini punya transistor yang dapat berbeda dalam dua keadaan, baik hidup atau mati. Seperti sebuah saklar, jadi ketika komputer perlu membaca data, dia akan memeriksa alamat sel di mana data tersebut disimpan. Dan transistor ini akan menyaklar atau memungkinkan akses ke data tersebut. Ini adalah alasan mengapa disebut flash, karena data yang jarang digunakan akan disimpan di tempat yang mudah diakses untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja sistem. Jadi, ketika flash memory ini tidak mendapat suplai listrik atau mendapat suplai daya dari laptop atau device lain, maka dia tetap akan menyimpan. Dan saat data itu dibutuhkan, kita menancapkannya, kita menghubungkannya dengan suatu device, maka dia akan dapat diakses kembali. Dengan konsep menyaklar yang saya jelaskan tadi. Ada control gate, floating gate, source, drain, bit line, seperti yang ada di gambar ini. Kemudian fungsi dari flash memory ini dia digunakan untuk menyimpan data yang jarang digunakan. Nah, dengan menyimpan data ini di tempat yang mudah diakses, maka flash memory ini dapat meningkatkan efisiensi dan kinerja sistem secara keseluruhan. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, flash memory ini paling umum kita temukan seperti USB flash drive, SSD, atau beberapa device-device lainnya. Untuk contoh flash memory sendiri, di sini tidak perlu saya sebutkan satu persatu. Sudah saya sebutkan juga atau saya singgung di awal. Di sini saya langsung next ke slide berikutnya untuk perkembangan, di mana flash memory ini pertama kali ditemukan oleh Dr. Fujio Masuoka pada tahun 1984 ketika ia bekerja di Toshiba. Jadi pada saat itu Dr. Masuoka berhasil mengembangkan memori 1 megabit DRAM. Kemudian ia mulai menyempurnakan dan mematenkan memori flash NOR. Namun perjalanan untuk penemuan ini tidaklah mudah. Jadi Dr. Masuoka ini harus melewati berbagai tantangan dan hambatan. Ia harus meyakinkan eksekutif penelitian elektronik konsumen Toshiba pada saat itu bahwa chip memori flash 4 megabit dapat digunakan bahkan oleh kamera digital sekalipun. Dengan pendanaan yang dibantu oleh divisi elektronik konsumen Toshiba,
Maka ia terus mengembangkan dan mempresentasikan flash disk for 4 megabit NAND type flash memory pada konferensi Solid State Circuit International di New York City pada tahun 1989. Nah, setelah penemuan ini, teknologi flash memory mulai berkembang pesat. Hingga pada akhir tahun 2000, IBM memperkenalkan flash disk pertama. Kapasitasnya hanya 8 MB. Namun, dalam kurun waktu 11 tahun sejak peluncurannya, kapasitas flash disk terbesar yang pernah dipasarkan adalah 256 GB. Di mana ini tentu sudah mencapai 32.000 kali lipatnya dan menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Kedepannya, kapasitas dari flash disk ini akan terus meningkat dan bentuk desainnya pun juga akan semakin beragam. Teknologi ini telah membantu banyak orang dalam menyimpan dan memindahkan data dengan lebih mudah dan efisien. Selanjutnya ada register, di mana register ini adalah unit penyimpanan kecil dan sementara di dalam Central Processing Unit atau CPU komputer. Jadi, register ini seperti laci meja, di mana semua dokumen dan alat yang disimpan di laci tersebut adalah hal-hal yang sering digunakan dan ingin diakses dengan cepat. Jadi, register ini di dalamnya adalah data yang sering digunakan oleh CPU dan diakses dengan cepat. Kemudian untuk mekanisme kerja sendiri, register ini didasarkan pada penyimpanan sementara instruksi dan data yang sedang diproses. Nah, dengan akses yang sangat cepat, jadi maksudnya hal ini memungkinkan CPU dengan efisien mengakses dan memanipulasi data serta menjalankan operasi aritmatika dan logika dengan cepat. Jadi register ini digunakan untuk mentransfer data dari berbagai bagian CPU, seperti unit kontrol dan unit pemrosesan aritmatika dan logika. Kemudian untuk fungsi register sendiri, dia digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara untuk instruksi dan data yang sedang diproses oleh CPU. Jadi dia menyimpan informasi seperti instruksi-instruksi yang hendak dieksekusi. Jadi data yang sedang diolah, alamat memori dan satu CPU, atau mungkin register juga memungkinkan CPU untuk melakukan operasi aritmatika, logika, dan transfer data secara efisien. Contoh register adalah program counter. Jadi ini merupakan salah satu program yang dapat kita temukan juga di pemrograman, di mata kuliah pemrograman, di mana register ini akan menyimpan alamat dari instruksi berikutnya yang akan dieksekusi oleh CPU. Dari instruction 0 seperti kita lihat pada gambar ini, instruction 0, 1, 2, 3, dan ini akan berlanjut hingga diperbarui setiap kali instruksi dieksekusi, sehingga program counter ini bisa membantu CPU untuk mengetahui instruksi mana yang harus dieksekusi selanjutnya dalam urutan program hingga counter tersebut dihentikan. Kemudian untuk perkembangannya sendiri, register ini ada peningkatan ukuran, jumlah, dan jenis-jenisnya juga bertambah. Awalnya register kecil dengan kapasitas beberapa bit, kemudian seiring perkembangan zaman, CPU modern ini bisa menggunakan hingga 64 bit. Nah, jumlah register dalam CPU ini meningkat dari hanya yang beberapa saja, puluhan atau ratusan. Maksud saya, dari yang awalnya hanya beberapa menjadi puluhan hingga ratusan. CPU modern sekarang juga memiliki beberapa jenis register untuk tugas spesifik seperti floating point dan register vektor. Sekian apa yang dapat saya sampaikan tentang beberapa jenis memori komputer yang tentunya sangat penting untuk kita pelajari agar kita dapat menentukan mana komponen-komponen yang penting yang sesuai dengan kebutuhan kita dan efisien dalam menopang performa komputer yang kita gunakan. Jadi penting bagi kita semua untuk mengetahui perbedaan memori tersebut. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam mengenai berbagai jenis memori komputer akan membantu meningkatkan efisiensi dan kinerja sistem secara keseluruhan. Sekian apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan penggunaan kata atau mungkin sedikit bahasa yang kurang berkenan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.